Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Farid Pratama, nomor NIM 2005 112295 dari Prodi Pendidikan Kepelatihan Olahraga. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang sastra Melayu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut, next. Pengertian dari sastra Melayu yaitu sastra yang hidup pada era Melayu tradisional, yaitu masyarakat yang masih sederhana dan terikat oleh adat istiadat. Pada umumnya sastra Melayu bersifat verbalisme, yakni ujaran dari mulut ke mulut. Hal ini berdampak pada pemaknaan penerimaan ujaran tersebut. Banyak versi yang lahir karena fenomena ini. Sastra Melayu terbagi menjadi dua jenis, yaitu sastra Melayu klasik dan sastra Melayu modern. Perbedaan keduanya berasal dari segi bahasa yang dipergunakan. Sastra Melayu klasik masih menggunakan bahasa Melayu pasar. Nama Melayu itu terdiri dari bahasa yang bernama Melayu. Orang yang berbahasa Melayu itu menggunakan bahasanya, yaitu bahasa yang termasuk dalam rumpun bahasa Austronesia. Sejarah perkembangan bahasa Melayu serta sastranya dapat dibagi mengikuti zaman politiknya, seperti zaman Sriwijaya, Majapahit, Malaka, dan sebagainya. Mengikuti zaman perkembangan kebudayaan seperti pengaruh Hindu, Islam, dan Barat. Kedatangan orang Farsi ke alam Melayu menyebabkan berlakunya pembukaan perkampungan, dan perkampungan itu kebanyakan diberi nama bahasa Farsi. Pengaruh bahasa Farsi dalam bentuk karya sastra memainkan peranan penting dalam bahasa dan kesusastraan Melayu. Atau mantra adalah salah satu bahasa Farsi yang berarti suci. Sastra Melayu berkembang di daerah Sumatera Timur, di antaranya yang masih ada keluarga Sultan Delhi dengan istana dan masjidnya yang megah. Dan ada pula legenda yang mengisahkan tentang kerajaan Delhi. Legenda yang sangat populer adalah legenda tentang Putri Hijau. Ciri-ciri teks sastra Melayu berdasarkan penggolongan bentuknya. Yang pertama yaitu puisi. Puisi adalah sastra Melayu dalam bentuk puisi yang pertama dalam bentuk mantra, pantun, dan syair. Kemudian bermunculan pantun kilat atau karmina, seloka, talibun, dan gurindam. Gurindam 12 karya Raja Ali Haji merupakan salah satu gurindam yang terkenal pada zaman sastra Melayu klasik. Yang kedua yaitu prosa. Pada ragam karya sastra prosa, sastra Melayu yang pertama dibentuk cerita pelipur lara dan dongeng-dongeng. Dongeng meliputi legenda, sege fabel, parabel, meite, dan cerita jenaka atau orang-orang malang atau pandir. Bahkan ragam karya sastra Melayu ada yang berbentuk hikayat, tamboh, cerita berbingkai, dan wira cerita atau carita panji. Pada cerita dongeng sering isinya mengenai cerita kerajaan atau istana sentris dan fantastis. Kadang-kadang cerita tersebut di luar jangkauan akal manusia atau pralogis. Sastra Melayu klasik yang terpengaruhi perkembangan asli. Sastra Melayu klasik dibagi dalam 3 zaman, yaitu zaman sastra Melayu asli, sastra Hindu, dan sastra Islam. Pengertian dari sastra Melayu asli adalah suatu golongan cerita yang hidup dan berkembang secara turun-temurun atau cerita rakyat. Cerita ini dapat dianggap sebagai karya sastra taraf permulaan. Contohnya adalah mantra, peribahasa, pantun, teka-teki, cerita binatang, cerita asal-usul, cerita jenaka, dan cerita pelipur lara. Sastra Melayu asli terdapat cerita kancil sebagai cerita binatang dan Pak Pandir sebagai cerita jenaka yang sangat beragam versinya. Selanjutnya yaitu sastra Hindu. Pengaruh Hindu di Nusantara sudah sejak lama. Menurut ahli sejarah sastra, yang menyebarkan agama Hindu di Melayu adalah para Brahmana. Mereka diundang oleh raja untuk meresmikan yang menjadi ksatria. Contohnya yaitu Ramayana. Cerita Ramayana sudah dikenal lama di Nusantara. Pada zaman pemerintah Raja Daksa yaitu 910 sampai 919, cerita Rama diperlihatkan di relief-relief Candi Loro Jonggrang. Pada tahun 925, seorang penyair telah menyalin cerita Rama ke dalam bentuk puisi Jawa, yaitu Kakawin Ramayana. Nah, 500 tahun kemudian cerita Rama dipahat lagi sebagai relief Candi Panataran.
Dalam bahasa Melayu, cerita Rama dikenal dengan nama Hikayat Sri Rama yang terdiri atas dua versi, yaitu Roorda van Eysinga pada tahun 1893 dan W.G. Selabeur. Selanjutnya yaitu sastra Islam. Kemunculan agama Islam untuk pertama kalinya di Nusantara sangat berpengaruh pada kesusastraan masa Melayu klasik. Terlihat dari adanya ungkapan atau peribahasa bijak yang kerap kali muncul di khalayak masyarakat. Misal, Anadofatu minal iman yang artinya kebersihan sebagai dari iman. Kecantikan hati lebih baik daripada kecantikan rupa. Kejantanan seorang tidak diukur dengan seberapa banyak botol minuman yang dihabiskan. Tidak dapat diukur pula dengan seberapa banyak rokok yang ia habiskan, dan juga tidak dapat diukur dengan seberapa banyak dia melakukan hubungan badan. Kejantanan seorang dapat diukur dengan seberapa kuatnya dia menghadapi masalah yang perlu penyelesaian dengan imannya. Nah, selanjutnya yaitu pembagian sastra lama berdasarkan bentuknya. Proses lama yaitu dongeng. Dongeng adalah prosa cerita yang isinya hanya khayalan saja. Hanya ada dalam fantasi pengarang. Dongeng dibedakan menjadi fabel. Fabel adalah dongeng tentang kehidupan binatang. Dongeng tentang kehidupan binatang ini dimaksud agar menjadi teladan bagi kehidupan manusia pada umumnya. Menurut buku karangan Hartog Dix dan B. Rahmanto, yang dimaksud fabel adalah cerita singkat, sering dalam bentuk sajak yang bersifat didaktis, bertepatan dengan contoh yang konkret. Tumbuh-tumbuhan dan hewan ditampilkan sebagai makhluk yang dapat berpikir, bereaksi, dan berbicara sebagai manusia. Di akhir dan sebuah kesimpulan yang mengandung ajaran moral. Selanjutnya yaitu farabel. Dongeng tentang binatang atau bentuk benda lain yang mengandung nilai pendidikan. Binatang atau benda tersebut merupakan perumpamaan atau lambang saja, peristiwa ceritanya merupakan kiasan tentang pelajaran kesusilaan dan keagamaan. Selanjutnya yaitu legenda. Dongeng yang dihubungkan dengan keajaiban alam, terjadi suatu tempat dan setengah mengandung unsur sejarah. Selanjutnya yaitu mite. Dongeng yang berhubungan dengan cerita jin, peri, roh halus, dewa, dan hal-hal yang berhubungan dengan kepercayaan animisme. Sage. Dongeng yang mengandung unsur sejarah meskipun tidak seluruhnya berdasarkan sejarah. Menurut buku karangan Hartog Dix dan B. Rahmanto, kata sage berasal dari kata Jerman yaitu was gesagt wird, yang berarti apa yang diucapkan, cerita-cerita alisan yang intinya historis terjadi di suatu tempat tertentu dan pada zaman tertentu. Ada yang menceritakan tentang roh-roh halus, mengenai ahli-ahli sihir, mengenai setan-setan, atau mengenai tokoh-tokoh historis. Selalu ada ketegangan antara dunia manusia dan dunia gaib. Manusia selalu kalah, nada dasarnya tragis, lain daripada dongeng yang biasanya optimis. Selanjutnya yaitu hikayat. Kata hikayat berasal dari bahasa Arab yang artinya cerita. Hikayat adalah cerita yang panjang yang sebagian isinya mungkin terjadi sungguh-sungguh, tetapi di dalamnya banyak terdapat hal-hal yang tidak masuk akal, penuh keajaiban. Nah, di dalam penjelasan tersebut, cerita Melayu lama yang mengisahkan kebesaran dan kepahlawanan orang-orang ternama pada raja atau para orang suci di sekitar istana dengan segala kesaktian, keanehan dan mukjizat tokoh utama, kadang mirip cerita sejarah atau bentuk riwayat hidup. Yang selanjutnya yaitu tambo. Tambo adalah cerita sejarah, yaitu cerita tentang kejadian atau asal-usul keturunan raja. Selanjutnya yaitu wiracarita atau cerita kepahlawanan. Nah, wiracarita adalah cerita yang pelaku utamanya adalah seorang ksatria yang gagah berani, pandai berperang, dan selalu memperoleh kemenangan. Puisi lama adalah puisi yang terikat oleh aturan-aturan. Aturan-aturan itu adalah antara lain jumlah kata dalam satu baris, selanjutnya jumlah baris dalam satu bait, persejakan atau rima, banyak suku kata tiap baris, dan selanjutnya yaitu irama. Nah, ada pula jenis-jenis puisi lama yaitu mantra, bidal, pantun, gurindam, syair, karmina, seloka. Nah, itu mungkin penjelasan singkat tentang sastra-sastra lama. Kurang lebihnya saya memohon maaf.
Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.